Halo, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bu Esi, saya akan berikan tutorial tentang Zoom Meeting, yaitu share screen. Nah, di sini kita akan gunakan fitur share screen. Oke, kita akan kembali ke meeting. Nah, seperti ini. Oke, untuk penggunaan share screen ini, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita ingin apa yang ingin kita tayangkan ke siswa kita, maka itu kita siapkan dulu. Misalnya kita ingin menyiapkan materi PowerPoint misalnya. Nah, di sini kita siapkan dulu. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Nah, di sini misalnya saya akan beri satu contoh. Nah, ini misalnya ada PowerPoint akan kita sampaikan di sini. Nah, ini kita F5 dulu. Kita slideshow atau kita F5 dulu. Nah, seperti ini kita harus kita F5 dulu. Nah, setelah ini kita klik logo Windows, kita kembali, kemudian klik Zoom Meeting. Nah, di sini jadi kita siapkan dulu kalau ini dalam bentuk PowerPoint, kita F5 dulu. Jadi kita slideshow dulu sehingga nanti ketika tampil di siswa-siswi kita share screen, maka nanti kita langsung bisa memilih yang di F5 ini. Seperti itu, kita share. Nah, ini untuk share screen ini, perhatikan kalau misalnya kita tidak bisa, tergantung ya, kalau kita ingin menampilkan layar kita, maka kita screen. Kalau kita pilih screen sekali lagi, maka ini apa yang kita lakukan di layar kita ini semua akan kelihatan. Mau kita buka apapun itu nanti kelihatan oleh siswa karena kita memilihnya screen yang kita yang kita share ke anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat sharingnya. Kemudian ini saya stop dulu. Kalau misalnya, jadi seperti itu ya, kalau screen itu semua yang tampil di layar itu akan kerekam dan akan kebagi sama siswa. Tapi kalau kita pilih PowerPoint, nah seperti ini ya, maka hanya PowerPoint. Mau kita di sebelahnya buka apapun ya tidak akan kelihatan, karena yang kelihatan hanya PowerPoint ini. Oke, ini tinggal digeser-geser saja nanti seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan PowerPoint. Nah, begitupun dengan Microsoft Word dan yang lain. Seperti juga kalau misalnya kita mau menggunakan kita mau menggunakan Google Drive, maka kita siapkan dulu Google Drive-nya, sudah kita buka dulu. Jadi nanti tinggal pakai. Kita sudah siapkan, cari video apa yang mau kita tampilkan. Nah, itu yang kita tampilkan seperti ini. Nah, ini bukan. Ada video sepertinya di sini. Nanti dicek lagi ya. Nah, nanti dibuka dulu drive-nya. Nanti tinggal dipilih aja drive-nya yang mana yang mau begitupun dengan YouTube juga sama. Kita cari dulu channel YouTube akan kita cari, kemudian nanti tinggal dibuka. Jadi nanti ketika kita share ke anak-anak itu sudah tidak cari-cari lagi dan tinggal di play aja jalan seperti itu. Oke. Nah, ini tadi tentang share screen. Nah, selain share screen di sini yang tidak kalah penting yaitu bagaimana kita harus gak boleh lupa. Bagaimana kita harus tidak boleh lupa. Kalimatnya gak efektif banget ya. Jadi don't forget alias remember, record, and record. Rekam dan rekam kegiatan Zoom meeting kita. 1, untuk dokumentasi. 2, untuk jadi kita jadikan misalnya kita sedang membahas sesuatu di sini. Nah, itu yang misalnya kita bisa share lagi ke anak-anak, kita potong saja nanti, kemudian kita kirim ke Google Classroom. Jadi anak-anak nanti bisa melihat kembali kegiatan Zoom meeting yang telah kita lakukan. Seperti itu. Kita potong aja bagian videonya. Misal kita belum bikin video pembelajaran ya. Kecuali kalau kita sudah bikin video pembelajaran, tinggal kita kirim video pembelajaran itu. Tapi kalau misalnya kita belum membuat video pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran kita yang di Zoom meeting harus direkord. Ini gampang banget caranya. Tinggal kalau misalnya ini full screen, saya full screen, nanti dia muncul di sini ada record. Kalau full screen. Tetapi kalau nggak exit full screen, kalau misalnya nggak full screen, maka dia harus diklik more dulu. Kemudian baru direkam. Seperti itu ya. Sama aja sih caranya kurang lebih. Record this computer langsung. Ini ya pilihannya record this computer. Kemudian kalau ini kita akan pilihnya, kalau full screen record. Ini penting banget, jangan lupa. Ini di record dulu. Oke, untuk dokumentasi. Nah, satu lagi. Ketika kita share screen tadi kelupaan, jangan lupa diatur
ini ada fitur lagi tambahan. Jangan sampai kita lupa untuk mengatur siswa. Ini kita bisa coret-coret ya. Misalnya kita mau kasih anak-anak spotlight. Ini loh nak. Nah, misalnya seperti itu. Ini yang disebut dengan, nah ini tadi fungsi dari share screen yang tadi belum sempat. Tinggal di clear, maka dia akan hilang. Nah, ini biar nggak ada, kadang-kadang ada yang suka usil ya. Ada yang suka usil, kemudian untuk ini meremote tuh ya. Jadi di sini kita mau kasih mouse-nya ke siapa. Ini nggak usah deh kalau bisa lah, langsung aja kita atur di sini, yaitu posisinya agar tidak diacak-acak ya. Agar tidak diacak-acak. Nah, di sini diatur. Kita atur di sini, jangan lupa disable participant annotation. Jadi kalau ada bacaan disable harus di disable dulu. Artinya tidak bisa diacak-acak atau dicoret-coret. Ya, kalau kita sudah klik disable, maka ini sudah tidak bisa lagi diacak-acak lagi seperti itu ya. Jadi harus pilih itu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang bisa kita lihat. Ingat, nah ini kalau bacanya sudah allow berarti sudah tidak bisa acak. Jadi kalau masih ada disable harus diklik dulu disable-nya. Oke, nah ini sudah kita jelaskan tadi tentang share screen. Ini sekarang kita stop share dulu. Oke, nah ini tadi sudah tentang Zoom meeting-nya. Oke, itu saja untuk share screen, kemudian recording. Jangan lupa nanti silahkan kita bisa praktekkan ketika kita mengajar dengan menggunakan Zoom meeting. Jadi nanti lebih maksimal lagi pembelajarannya. Wah, your network bandwidth is low. Oke. Maklum ya, di ujung bulan padahal sudah isi, tapi karena belum habis dia menghabiskan dulu. Kuota yang lama baru bisa ketarik kuota yang berikutnya. Oke, tadi tentang share screen apa lagi? Oke, share screen satu lagi whiteboard ya. Whiteboard ini juga enak banget nih kalau dipakai buat mengajar juga. Jadi kita bisa menggunakan teks atau draw. Ya, draw kita bisa misalnya 1 ditambah berapa misalnya. Ini saya tidak menggunakan mouse ya. Mouse-nya di Ando bisa. Nah, mouse-nya di mana ya? Nah, ini plus misalnya ditambah 3. Ini kalau yang kelas rendah. Aduh, tulisannya bagus banget ya, seperti itu. Jadi ini kita bisa gunakan fitur ini. Oke. Cukup untuk Zoom meeting yang kedua, yaitu share screen dan recording. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya, di full screen dulu. Oke.